Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Nah, sebelum kita lanjutkan kajian dan dirasa kita di kitab atau risalah usul sunnah dari Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullah. Baik, ندخل soal huna. Ada beberapa soal yang kita akan kita jawab beberapa di antaranya sebelum kita melanjutkan kajian kita. Ini soal. Baik. Ada yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si penanya di sini bertanya tentang pernikahan, ya, bahwa dia pernah dinikahi oleh seorang kiai dengan mengucapkan ijab dan qabul, dan diberikan mahar dengan jumlah atau nilai tertentu. Hanya saja dalam akad ini tidak ada saksi dan tidak pula ada wali, dan hanya dilakukan oleh mereka berdua, yaitu al-mutaakidan, si laki-laki dan kiai ini dan si wanita. Kata kiai tersebut tujuannya untuk menghilangkan haram, atau menghilangkan, mungkin maksudnya menghilangkan tujuan yang haram, mungkin maksudnya zina. Terus penanya mengatakan, tetapi itu saya lakukan karena saya tidak mengetahui, atau mungkin pada waktu itu saya dihipnotis. Sekarang saya mau nikah dengan orang lain. Pertanyaan saya, soal apakah nikah saya itu sah dalam arti apakah termasuk nikah siri atau mut'ah? Yang kedua, apakah saya harus diceraikan dahulu oleh kiai tersebut? Yang ketiga, bagaimana kalau saya menikah tapi belum dicerai oleh kiai tersebut? Apakah haram? Nah, fahada nikah, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, pada hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat, walaupun pada beberapa jalannya ada kalam di kalangan ahli ilmu, di mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la nikaha illa biwali wa syahida adlin. Di mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la nikaha illa biwali. Fala nikaha, kata la di sini faedahnya adalah peniadaan, ya, kesahihan atau keabsahan sebuah pernikahan. Jadi maknanya tidak sah sebuah nikah kecuali dengan adanya al-wali dan dua orang saksi. Wali yang dimaksud pada la nikaha illa biwali, yakni wali bagi si wanita. Dan ini diterangkan juga pada hadis yang lainnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin nakahat nafsaha, wanita siapa saja yang menikahkan dirinya sendiri, fanikahuha batilun, maka nikahnya batil. Nikahnya batil. Dan makna nikahnya batil yakni tidak sah. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis tersebut, dan wanita tadi falaha mahar, ya, ala ma usiba alaiha, dan bagi wanita tersebut diberikan mahar atas hubungan intim yang telah dilakukan terhadap si wanita. Iya. Syahid dari kedua hadis ini bahwa nikah tidaklah sah kecuali dengan adanya al-wali. Kecuali dengan adanya al-wali, dan ini pendapat sebagian besar kalangan ahli ilmu. Bahkan sebagian kalangan ulama mengutip adanya
konsensus atau ijma dalam hal tersebut. Ayat. Berdasarkan dengan keterangan ini juga, maka nikah yang dilakukan oleh Pak Kiai ini, Allahu a'lam ya, menjual nama din dan dakwah untuk perbuatan yang tidak benar. Karena kiai identik dengan dengan seorang yang memiliki pengetahuan dalam agama Islam. Pernikahan kiai ini dengan si wanita tersebut tidak sah dan tidak juga termasuk nikah siri. Dan apakah termasuk nikah mut'ah? Nikah mut'ah, si laki-laki mensyaratkan adanya tenggang atau jeda waktu tertentu akhir dari sebuah pernikahan atau nikah mut'ah. Apabila pada akad ini kiai tersebut mengatakan atau menyebutkan adanya tenggang waktu tertentu pada masa pernikahan, nah, nikahnya termasuk nikah mut'ah. Adapun nikah siri dipenuhi semua rukun nikah, dipenuhi semua rukun nikah, hanya saja tidak melalui proses hukum yang berlaku, proses hukum yang berlaku di kalangan ulatul umur. Ini yang disebut oleh sebagian kalangan tentang pendefinisian nikah siri. Nikah siri nikahnya sah secara syar'i, hanya saja menyelisihi salah satu di antara keharusan kaum muslimin untuk mentaati ulatul umur pada hal-hal yang memberikan manfaat. Baik, pernikahan ini bukan pernikahan nikah siri, namun nikah mut'ah. Sekarang masalah tentang nikahul mut'ah, apakah nikahul mut'ah termasuk nikah yang sahih ataukah nikahul syubhat, ataukah termasuk zina? Tiga hal ini juga merupakan tiga pandangan di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah dalam menyikapi masalah nikahul mut'ah. Sebagian mengatakan nikahul mut'ah adalah zina, dan hal ini diriwayatkan atau pendapat ini diriwayatkan dari Umar radhiyallahu taala anhu, di mana beliau menyebutkan apabila salah seorang zina atau melakukan nikah tersebut, maka dia akan merajamnya. Merajamnya. Sebagian ulama lainnya mengkategorikan nikahul mut'ah termasuk di antara nikahul syubhat, termasuk di antara nikah asyubhat. Lakin wallahu alam bisawab, sahih nikahul mut'ah bukanlah termasuk nikahul sahih, dan ini termasuk az-zina. Wallahu taala alam bisawab. Tapi zahir dari soal pernikahan ini bukan nikahul mut'ah, bukan juga nikah siri. Ada zina zahir yang dilakukan oleh si kiai ini adalah perzinahan. Baik, apakah saya harus diceraikan dahulu oleh kiai tersebut? Tidak perlu. At-talaq hanya berlaku pada nikahus sahih. Merupakan kelaziman dari pemutusan hubungan pada sebuah pernikahan nikahus sahih. Apabila tidak terjadi nikahus sahih, maka tidak terjadi talak. Apakah dilazimkan padanya al-fasakh? Kita katakan al-fasakh juga hanya terjadi pada nikahus syubhat. Dan pernikahan ini bukan termasuk nikahus syubhat, maka tidak berlaku fasakh. Kecuali dalam pandangan ulama yang mengkategorikan nikahul mut'ah termasuk nikahus syubhat. Itu pun kalau pernikahan yang diadakan oleh kiai ini disebutkan jeda waktu dalam pernikahannya. Anggaplah misalnya nikahul mut'ah, maka harus ada fasakh, dan fasakh tidak diharuskan adanya at-talaq, putus begitu saja. Bagaimana kalau saya menikah tapi belum dicerai oleh kiai tersebut? Baik, seperti yang kita sebutkan tadi, maka tidak lazimkan talaq, maka tidak juga dilazimkan adanya keterangan fasakh atau talaq dari kiai ini. Ini perbuatan zina. Wanita ini apabila dia jahil dan tidak mengetahui apa yang telah dia lakukan, maka dia memperoleh udzur. Apabila dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala yang taubatun nasuha, fal udzur bil jahl, wanita ini dia dapat menikah dan tidak perlu ditalak oleh si kiai tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Soal yang berikutnya pula masih terkait dengan masalah nikah. Ada seorang pria menikahi wanita.
pada akad nikah pria menyebutkan bahwa mahar yang diberikan adalah uang sebesar 2 juta dan cincin emas seberat 5 kilogram. 5 kilogram. Salah mungkin ini ya, mungkin 5 gram. Kayak ala ya tasawwur orang pakai ya, kebayang orang wanita pakai cincin 5 kilogram. 5 gram kayaknya ya. Ya dibayar tunai. Dengan kata lain, pada akad nikah mahar disebut. Ya, sehari kemudian sang wanita baru mengetahui bahwa mahar yang diberikan ternyata hanya berupa uang sebesar 1 juta dan cincin yang ada pun ternyata cincin milik kakak sang pria yang dipinjamnya untuk mahar. Masya Allah. Dan pada hari itu pula sang pria meminta kembali cincin itu dari si wanita, serta si pria mengatakan bahwa akan segera membayar kekurangan mahar dan mengganti cincinnya. Pria melakukan hal itu dikarenakan sangat terpaksa. Enam. Wanita itu mengetahui hal ini semua setelah terjadi percampuran dengan si pria sehari sebelumnya. Pertanyaannya, apakah pernikahan ini sah? Jika tidak sah, apa yang harus dilakukan? Apakah perlu akad baru lagi? Lalu bagaimana dengan anak hasil pencampurannya? Apakah haram? Apakah yang harus dilakukan oleh si wanita? Ya, Masya Allah ta'ala. Nikah yang kita sebutkan tadi, ya diantara syaratnya, ya atau diantara arkan nikah atau syarat nikah, selain disebut oleh kalangan ulama, ya adanya al-wali, adanya 2 syahid. Dan kalangan ulama juga menyebutkan diantara syarat nikah yakni al-mahar, yakni mahar. Dan al-mahar itu terbagi menjadi 2 bahagian. Ya, ada mahar mazkur, ya, dan ada mahar misal. Ada mahar yang disebutkan nilainya, ada mahar yang disesuaikan takaran atau kadarnya. Yang pertama, apabila pada sebuah akad mahar yang diberikan oleh pria disebutkan kadar dan nilainya kepada si wanita, ada mahar mazkur. Adapun mahar misal apabila si laki-laki tidak menyebutkan kadar dan nilai tertentu mahar yang akan diberikan. Dia hanya mengatakan misalnya, saya menikahi Anda dengan mahar ya yang akan kita sepakati, atau mahar yang telah kita sepakati. Apabila disebutkan sebelumnya mahar, maka dia hukumnya ya mahar mazkur. Tetapi jika sebelumnya tidak disebutkan mahar, maka dia akan dikategorikan mahar misal. Dia bertanya alamat. Baik. Ataukah masa wanita hanya mengatakan saya menikahi Anda dengan mahar, lantas tidak menyebutkan kadar dan nilai maharnya. Maka dalam keadaan seperti ini, yang kedua ini, maka mahar tersebut yang berlaku adalah mahar misal. Mahar misal. Lantas bagaimana takaran mahar misal? Mahar misal, ya takarannya dikembalikan kepada urf, ya, atau kondisi atau kebiasaan yang berlaku pada keluarga si wanita tersebut. Apabila dia mempunyai kakak atau saudari wanita yang telah menikah, maka mahar si wanita ini disesuaikan dengan mahar saudarinya. Jikalau tidak, maka disesuaikan dengan mahar wanita yang berada di kaumnya dia. Berapa kebiasaannya, berapa adatnya, berapa yang biasa diberikan pada nilai dan takarannya, maka itulah mahar yang harus diberikan oleh si laki-laki. Harus diberikan oleh si laki-laki. Ini terkait dengan masalah mahar. Terkait dengan masalah mahar. Pada soal ini, si pria menikahi wanita sudah terpenuhi semua syarat, rukun telah dipenuhi, ya, adanya wali, adanya syahid, 2 saksi, adanya mahar. Maka soal apakah pernikahan ini sah? Jawabannya jelas. Pernikahan ini sah, tidak disangsikan lagi, karena semuanya telah terpenuhi.
Iya. Dan bagaimana dengan anak hasil pencampurannya? Kalau nikahnya nikah sah, maka anaknya juga bukanlah anak zina, dia anak firash. Itu anak hasil pernikahan yang sahih. Tetapi yang harus dilakukan oleh si wanita tidak ada. Si wanita menjadi istri si laki-laki dan dia berhak mendapatkan nafkah dari suaminya, dan dia juga memiliki kewajiban sebagaimana kewajiban seorang istri kepada suaminya. Namun sekarang hal yang mengganjal pada soal ini, yakni perilaku si laki-laki tatkala menikahi si wanita. Nah, dia menyebutkan ada mahar sebesar 2 juta dan cincin seberat 5 gram ya mungkin ya, atau mungkin 5 kilogram dipisah-pisah, ya. Dan disebutkan dibayar tunai. Namun dia tidak memberikan apa yang sepatutnya, ya. Seperti ini kita nasihatkan kepada si laki-laki untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dari perbuatan al-ghish atau menipu atau mempermainkan ya seorang wanita, apalagi pada sebuah ritual yang sakral semacam pernikahan. Ya, dan keharusan bagi laki-laki ini adalah membayarkan sisa mahar yang telah dia sebutkan pada akad. Apabila dia baru memberikan 1 juta rupiah, maka dia harus tambahkan 1 juta lagi. Apabila cincin tersebut yang dia berikan ternyata pinjaman dari kakaknya dan diambil, maka dia harus membayarkan cincin yang senilai atau setakaran yang disebutkan pada saat al-akad. Ini harus diberikan oleh si laki-laki tersebut. Selebihnya tidak ada konsekuensi yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Di sini terkait dengan masalah salat, ya, dengan masalah salat, jika seorang salat dan dia satu-satunya makmum, maka posisi berdiri apakah harus dekat sekali dengan imam, ataukah seperti biasa, yakni berada di sebelah kanan imam dan berjarak 1 lembar tikar salat. Yang sahih dia duduk posisi makmum apabila dia hanya berdua dengan imam. Apabila makmum ini laki-laki, maka dia berada tepat di samping imam, di sebelah kanan imam. Apabila dia wanita, maka dia berada di belakang ya imam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama Ummu Salamah dan Anas. Beliau meletakkan Ummu Salamah di belakang saf dan Anas berada tepat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis hadis sahih. Iya. Nah. Masya Allah Ta'ala. Ya, lagi sudah dijawab ya kemarin.